Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah Sabibi dengan NIM 23015111018. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah puisi. Aku ingin oleh Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi Djoko Damono adalah tokoh penting dalam sastra Indonesia modern yang dikenal dengan gaya liris, kontemplatif dan penuh keheningan batin. Ia seringkali menulis puisi yang tenang, sederhana, namun dalam secara emosional dan filosofis. Dalam Aku Ingin, Sapardi menyampaikan cinta bukan sebagai gejolak besar, melainkan sebagai kesetiaan kecil yang abadi dalam dia. Puisi ini bertemakan cinta yang sublim, murni, dan tidak menuntut. Cinta yang tidak bersuara keras, tidak juga memaksa untuk dibalas. Tema ini menyiratkan bentuk cinta yang telah melampaui bentuk formal dan fisikalnya. Sapardi menggunakan dua metafora besar yang sangat padat dan menyentuh. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ini bukan hanya metafora pengorbanan, tetapi juga tentang cinta yang memberikan seluruh eksistensinya kepada yang dicintai. Sampai ia sendiri musnah, kayu tidak pernah berkata kepada api, tapi ia terbakar dengan rela. Ini adalah cinta yang tanpa suara, tanpa pamrih, namun total. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Awan yang mencintai hujan adalah gambaran yang lebih lembut. Awan tidak menyampaikan isyarat, tetapi melalui transformasi menjadi hujan, ia meniadakan dirinya. Cinta di sini adalah proses pembubaran ego demi keberadaan yang dicintai. Puisi ini terdiri dari dua bait simetris yang masing-masing berisi 3 baris. Struktur ini menciptakan kesan keseimbangan dan keheningan. Gaya repetisi Aku Ingin Mencintaimu dengan sederhana menciptakan irama yang lembut namun kuat, menekankan keinginan yang mendalam namun tidak menggelegar. Repetisi menegaskan intensi tokoh lirik. Lirik pertama di tiap bait menggantung, menciptakan ketegangan emosional yang dipenuhi, dan lirik berikutnya. Simetri bait membangun keharmonisan tematik antara keinginan dan cara mencinta. Bahasa dalam puisi ini sangat ekonomis, menggunakan kata-kata sehari-hari tanpa ornamen retoris berlebihan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatan puisinya. Sederhana menjadi kata kunci, tapi kesederhanaan ini bukan banal, melainkan penuh kedalaman. Tak sempat diucapkan, disampaikan, menunjukkan betapa cinta yang tulus tidak harus dilafalkan. Bahasa simbolik seperti kayu, api, dan awan, hujan memperkaya lapisan makna dengan cara yang tidak frontal tetapi reflektif. Puisi ini bisa dibaca dengan pendekatan eksistensial, cinta sebagai bagian dalam pencarian makna hidup. Dalam dunia yang sering memuja ekspresi berlebihan, Sapardi justru menunjukkan bahwa kekuatan cinta bisa hadir dalam diam. Dari segi estetika, puisi ini minimalis, tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Kesederhanaan, bentuk memberi ruang yang luas untuk perenungan. Tidak ada upaya untuk memperindah secara artifisial, justru keindahan lahir dari kejujuran batin dan kedalaman rasa. Puisi ini mengandung pesan mendalam. Cinta yang paling tulus adalah yang tidak memaksa untuk terlihat. Cinta sejati tidak butuh kata-kata besar. Ia justru muncul lewat pengorbanan diam-diam dan penerimaan total. Melalui puisi ini, Sapardi mengingatkan bahwa dalam dunia yang bising, diam bisa menjadi bentuk paling dalam dari mencintai.
Puisi Aku Ingin ditulis oleh Sapardi Djoko Damono pada era 1980-an ketika Indonesia berada dalam suasana politik yang relatif stagnan di bawah rezim Orde Baru. Pada masa itu, banyak karya sastra yang mengambil posisi kritis terhadap kondisi sosial. Namun, Sapardi memilih jalur berbeda, menarik pembaca ke ruang refleksi batin dan emosional personal. Pilihan gaya lirisme intim ini bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan halus terhadap kecenderungan politik sastra. Sapardi tidak menulis puisi pamflet, tapi ia menekankan kekuatan personal yang tak kalah revolusioner, cinta yang tenang, jujur, dan dalam. Justru di tengah masyarakat yang semakin gaduh dan materialistik, dalam konteks ini, Aku Ingin tidak sekedar puisi cinta universal, tetapi juga dibaca sebagai proklamasi estetik bahwa kesederhanaan dan keheningan justru bisa menjadi bentuk pernyataan yang paling kuat tentang kemanusiaan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dalam bait ini, penyair membangun metafora pertama tentang pengorbanan diam-diam. Kayu tidak pernah menyatakan cintanya pada api, tapi ia membakar dirinya hingga habis. Kata-kata yang tak sempat diucapkan menyiratkan esensi tulus yang tidak membutuhkan ekspresi verbal. Cinta sebagai tindakan, bukan pernyataan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Mengulang bentuk struktur bait pertama, namun mengganti metaforanya. Kali ini bukan api yang melahap, tapi proses alami awan yang merubah menjadi hujan. Sebuah bentuk kehilangan diri secara lembut dan alamiah. Cinta menjadi pelajaran menuju penghilangan ego, dan dalam penghilangan itu hadir makna terdalamnya. Terdapat dua citraan dalam puisi ini. Yang pertama, citraan penglihatan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dan yang citraan kedua adalah citraan pendengaran. Kata yang tak sempat diucapkan. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi ini mengangkat tema kerinduan yang diam-diam, ketulusan yang tanpa tuntutan, dan cinta yang penuh pengendalian diri. Hujan bulan Juni yang secara alami tak umum hadir di musim kemarau, menjadi simbol seseorang yang menyimpan perasaan dalam-dalam tanpa mengungkapkannya secara langsung. Puisi ini menggunakan 4 metafora besar dalam 3 baitnya. Tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan yang turun di musim kemarau menjadi lambang ketabahan yang sunyi dan penuh kesabaran. Kehadirannya yang tidak pada waktu yang seharusnya mencerminkan cinta yang datang tanpa keluhan dan tanpa harapan balasan. Ia hadir hanya untuk mencintai dalam diam, seperti hati yang mencintai meski sadar bahwa waktu telah terlambat atau bahkan tidak pernah cepat. Cinta ini bukanlah cinta yang menuntut balasan, melainkan cinta yang bertahan karena keikhlasan dan keberadaannya sendiri. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Rintik hujan menjadi simbol kerinduan yang tak terucapkan, sementara pohon berbunga melambangkan sosok yang dicintai indah, namun jauh dan tak tersentuh. Kerinduan itu tidak diungkapkan secara terbuka atau diminta untuk dibalas, melainkan hadir perlahan dan diserap secara diam-diam oleh tanah. Ini melukiskan bentuk cinta yang memilih untuk menunggu dalam kesunyian, bukan karena kelemahan, melainkan karena pengertian
dan penerimaan. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hujan menghapus jejak langkah yang penuh keraguan, yang merupakan metafora untuk kenangan, luka dan ketidakpastian masa lalu. Hujan tidak menyimpan atau menyalahkan jejak tersebut, melainkan membersihkan jalan agar yang dicintai bisa melangkah dengan ringan. Ini menggambarkan cinta yang tidak mengikat atau memaksa, melainkan melepaskan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Tahu kapan harus menghilang demi kebebasan orang yang dicintai. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Perasaan yang tidak diungkapkan tetap mengalir dan memberi kehidupan, seperti air yang meresap ke akar pohon. Hujan tidak menuntut pohon untuk menyadari atau membalas. Cukup bahwa cintaannya kontribusi pada pertumbuhan secara diam-diam. Ini adalah cinta yang ikhlas dan tulus, tidak mengharapkan pengakuan, cukup menjadi bagian dari kehidupan dan pertumbuhan orang yang dicintainya secara tersembunyi. Puisi ini terdiri dari 3 bait, masing-masing 4 baris yang membentuk struktur yang seimbang dan reflektif. Setiap bait diawali dengan repetisi kalimat. Tidak ada yang lebih tabah, tidak ada yang lebih bijak, tidak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Repetisi ini menciptakan irama dan pendekatan, sekaligus membangun kedalaman emosional secara bertahap dari tabah, bijak, dan arif. Bahasa dalam puisi ini khas Sapardi, sederhana tapi serat makna. Dirahasiakannya rintik rindunya. Diksi ini mencerminkan perasaan yang dalam tapi ditahan, tidak diletupkan. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Sebuah metafora tentang menghilangkan jejak perasaan, tidak ingin membebani yang dicintai. Diserap akar pohon bunga itu. Simbol dari penerimaan senyap, cinta yang meresap tanpa perlu disadari. Dalam pendekatan eksistensial, Hujan memiliki subjek liris yang bergumul dengan keberadaan dan perasaannya. Ia memilih untuk tetap hadir meski tidak dikenal, memberi tanpa harus menerima, mencintai tanpa harus dimiliki. Secara estetika, puisi ini sangat minimalis, tanpa hiasan yang berlebihan. Justru keindahannya terletak pada kesederhanaan struktur, keseimbangan bait, dan keheningan yang dalam. Sapardi membiarkan pembaca menemukan sendiri emosi yang tersembunyi di balik-balik larik pendek itu. Puisi ini menyampaikan pesan yang sangat kuat dengan cara yang lembut, bahwa cinta sejati tidak harus selalu terlihat dan diungkapkan. Cinta bisa menjadi pengorbanan yang sunyi dan tidak menuntut imbal balik. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan ego, kadang diam adalah bentuk paling luhur dari perasaan. Puisi Hujan Bulan Juni ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, salah satu tokoh sastra penting Indonesia pada era Orde Baru. Lahir pada tahun 1940, Sapardi tumbuh dan berkarya dalam situasi sosial politik yang penuh ketegangan. Represi kebebasan berekspresi, sensor sastra, dan dominasi narasi politik negara. Di tengah gelombang sastra yang paling politis atau ideologis, Sapardi memilih jalur lirisme personal dan eksistensial, menjauh dari propaganda atau agitasi politik. Karya-karyanya termasuk puisi ini lahir sebagai respon diam terhadap kekerasan simbolik di ruang publik. Secara sosial, puisi ini mencerminkan hasrat untuk mencintai secara diam-diam di tengah budaya timur yang sering membungkam ekspresi emosional terutama soal cinta, rindu, dan luka batin. Hujan Bulan Juni bisa dibaca sebagai kritik lembut terhadap masyarakat yang tidak memberi ruang pada ekspresi personal atau sebagai pelarian dari kekakuan sosial menuju kedalaman diri. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1989 dalam antologi dengan judul yang sama. Puisi ini sekaligus menunjukkan semangat sastra pasca 1970-an, lebih kontemplatif, personal, dan mengangkat emosi manusia biasa sebagai tema utama tanpa mengabaikan kedalaman filosofisnya.
Adapun analisis perbaitnya yaitu tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Hujan menjadi lambang ketabahan. Ia datang di bulan kering, bulan Juni, menyimpan rindunya pada pohon berbunga tanpa berharap balasan. Ini adalah cinta yang diam dan tulus. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hujan diibaratkan bijak karena tidak meninggalkan jejak. Ia memilih untuk tidak memberatkan siapapun, bahkan menghapus jejak langkahnya sendiri. Ini bentuk cinta yang sadar diri dan penuh empati. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Hujan menerima bahwa perasaannya tak akan diungkapkan. Ia tidak memaksakan kehadirannya, tapi membiarkan perasaan itu menjadi bagian dari tanah sebuah pengorbanan total. Dalam puisi ini terdapat satu citraan saja, yaitu citraan penglihatan, di mana yaitu jejak-jejak kakinya, jalan itu, pohon berbunga itu, dan hujan bulan Juni.